Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kamasalis syaitan. Jadi tipuan Yahudi, ya ini Yahudi, orang-orang jahat itu seperti bujukannya setan. Ya. Izqala lil insan, ketika dia bisikkan setan, rayu setan, pelan dengan segala macam bujukan bisikan itu. Apa bisikan terakhirnya? Ukfur, kafirlah kalian, syiriklah kalian, kufurlah kalian. Itu terakhirnya itu. Terakhir itu. Jadi tahap, tapi tahapan terakhir itu ukfur, kafir kalian, syirik kalian. Falamma kafara, kalau sudah kafir itu manusia, apa kata setan? Qal, dia mengatakan, inni bari'um minka, saya sudah lepas dari kamu, saya hendak godang lagi kamu. Jadi setan itu selama orang belum kafir, dia tetap pasang perangkap. Tapi kalau sudah kafir, dia bilang enggak, saya enggak perlu goda kamu, karena kamu teman sejati saya. Jadi yang digoda setan itu orang beriman, yang masih ada imannya. Tingkat jenderal sampai tingkat paling di bawah, setan standby. Pokoknya kalau jenderal imannya, jenderal tong yang datang. Kalau kopral tong. Dan nanti kita akan lihat bagaimana itu setan. Ternyata ada spesialis di pengajian. Ada. Ya. Sekarang kita tunjukkan Pak ciri-ciri yang kena kemasukan setan di waktu pengajian. Ada setan sholat, ada setan sedekah, ada setan di rumah tangga, Pak. Ada setan waktu tidur. Ada setan perempuan lawan jenis kita. Iya, ada spesialis. Kalau ini spesialis maju, kalau yang umum tidak mempan. Iya, Pak Mulis. Oh, iya. Lalu setelah lepas, setan juga begini, inni akhafullah rabbal alamin. Sebenarnya saya cuma goda kamu. Saya cuma takut juga sama Allah sih. Kenapa kau ikuti saya? Ya. Saya ambil sebagian contoh di tafsir Imam Ibnu Katsir, dan ini tafsir Imam Ibnu Jarir, sebagian di tafsir Imam Al-Qurtubi. Ini ayat ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah setan ini sebagian. Wa qad zakara ba'dahum hahuna qissatul ba'dil ibad Bani Israil. Ini setelah disebutkan sebagian dari kisah di sini, ini kata penulis Imam Ibnu Katsir, ya, seorang ahli ibadah dari mana? Bani Israil. Seorang ahli ibadah. Ya, seorang ahli ibadah Bani Israil. Hiya kal misal li hadza al mathal. Dia adalah hanya contoh saja dari sekian banyak contoh saja tentang tafsir ayat itu tadi. Tentang tafsir itu setan bertahap. Syaitan itu menggoda dengan tahapan-tahapan. Terakhir itu menjadi kau kafir. Kalau kau sudah kafir, saya mundur, saya sudah lepas, tidak goda lagi. Ya, la annaha al-muradatu wahdaha bil mithal. Kata Imam Ibnu Katsir, contoh ini yang kami angkat adalah bukan contoh satu-satunya saja. Bal hiya minhu ma'a ghairiha min al-waqa'i al-masyakil laha. Faqala Ibnu Jarir. Ini Ibnu Jarir mengatakan sebagai contoh kecil dari contoh-contoh itu. Ya, ini perawinya.
Haddatsana Al-Khiladi ibn Aslam, akhbarana An-Nadr ibn Shimal, akhbarana Syu'bah an Nabi Ishaq. Ini Ishaq mengatakan, sami'tu Abdullah ibn Nuhayy qala sami'tu Ali radhiyallahu anhu yaqul inna rahiban. Dulu ada seorang ahli ibadah namanya apa? Rahib. Ahli ibadah itu rahib. Pokoknya ibadahnya luar biasa. Tak bunuh dia beribadah kepada Allah berapa lama, Pak? Sittina sana, 60 tahun beribadah. Ingat, Pak? 60 tahun orang ini beribadah. Setan terus semangati dia menjadi ahli ibadah. Kalau perlu kau menjadi ahli yang paling tulen, tapi ingat, saya punya taktik di akhir hidupmu. 60 tahun, Pak. Coba catat nih baik-baik. 60 tahun beribadah. Nggak ada tandingannya di sini. Nggak ada. Tapi ingat, ternyata setelah beribadah 60 tahun, wa inna syaitan aradahu fa'iyya. Ternyata syaitan mau bujuk dia, goda dia. Ternyata awalnya, Pak, semua jurus tidak mempan, Pak. Untuk menghalangi bahan tidak mempan. Tapi syaitan mengatakan, ternyata ingin mulai dengan imra'ata fa'ajniha walaha ikhwan. Dia tidak mempan dengan caranya, maka dia digoda dia melalui jurus perempuan. Jurus perempuan imrah. Nah, jurus perempuan. Jadi ada orang begitu, Pak, tidak mempan dia satu sisi, tapi kalau perempuan bertekuk lutut. Ini pelajaran dari sini. Tidak mempan uang, tidak mempan jabatan, tidak mempan dunia, tidak mempan, kasih perempuan. Ini perempuan, seorang perempuan asing, ternyata ahli taat juga suaminya. Ya, saudara qala li ikhwan, lihat. Itu ternyata berkata kepada saudara, alaikum bihadzal qasas fayudawiha. Qala faja'uha biha ilaihi fadawaha wa kanat indahu. Ini ternyata saudara-saudaranya ini mau pergi berperang. Dia titip di mana saudara perempuannya? Di ahli ibadah. Nanti sebagian riwayat menyatakan bahwa namanya siapa ahli ibadah ini? Al-Barsihah atau Al-Barsiza. Itu sebagian riwayat, banyak namanya. Ya. Dititiplah dia di situ, tolong jagai. Kenapa dia titip, Pak? Ahli ibadah. Tidak mungkin dia mau apa-apai. Aman, ini saudara perempuan saya, dia pergi berjihad. Di mana dititip, Pak? Jauh dari rumahnya, tapi dia selalu tolong sekali-kali pergi lihat. Bilang iya. Awalnya dia lihat-lihat jauh. Nah, bilang kesepian itu saudara tak dekat-dekat. Lama kelamaan begitu dekat, senyum sudah mulai. Lama kelamaan, setan bisikkan sakit pada tubuhnya perempuan ini. Sakit. Karena ini tidak ada mahramnya, tidak ada siapa-siapa, dan dia diberi amanah. Ini maksudnya dikasih amanah, kau yang rawat dia, dirawat, Pak. Begitu dia rawat, dia sentuh badannya. Dan begitu dia sentuh, terkontak, ternyata mulai syahwat. Ini tidak langsung, Pak, tidak langsung, bertahap, akhirnya singkat. Berhubungan 60 tahun beribadah, Pak. Dititipi perempuan, ternyata tidak sanggup. Setelah dia berhubungan, hamil. Setelah hamil, apa yang terjadi? Ya, syaitan bisikkan, kau terancam. Kalau saudaranya pergi berjihad, laki-laki semua itu, nabunuh tongko. Lebih baik kau bunuh duluan. Sesudah kau bunuh, ternyata apa? Kau bunuh, kau pura-pura nanti cerita bahwa dia sakit, akhirnya saya kubur dia. Singkat, setelah dia bunuh, datang saudaranya. Sudah seperti selesai, Pak.
Begitu datang saudaranya, 4 saudaranya semua dikasih mimpi sama, bahwa saudaramu itu tidak mati dengan sakit, tapi dibunuh karena hamil. Maka 4-4-nya saudaranya ini sepakat gali kuburannya. Dan setelah digali kuburannya, ternyata didapati bukti bahwa hamil. Apa yang terjadi? Ditangkaplah ahli ibadah dengan segala penghinaannya, dan akhirnya setan bisikan, kau bisa selamat, kata setan, kalau kau sujud sama saya. Kalau kau sujud sama saya, kau minta tolong sama saya lindungi kamu dari semua masalah itu. Apa yang terjadi, Pak? Akhirnya sujud sama setan. Dan pada saat dia sudah sujud sama setan, maka setan mengatakan, qala inni bariyum minka inni akhafullah rabbal alamin. Sudah kan? Berzina, membunuh, dan akhirnya sujud sama setan, menyembah sama setan. Apa nasihat yang bisa kita ambil dari sini, kaum muslimin? Jangan remehkan Pak godaan setan, karena dia perlahan, bertahap. Coba saya mohon Pak, ini mohon bapak-bapak yang penghafal Quran. Enggak apa-apa Joko digonceng itu sama dia penghafal Quran, orang soleh. Ya, coba bandingkan penghafal Quran ini kita dengan ahli ibadah ini 60 tahun, soleh, orang baik. Coba biasa kita datangi, biar mau kena gonceng ya, baik itu tidak mungkin. Jujur di orang baik itu. Coba hati-hati. Tolong yang ini anak-anak kita jangan gampang ambil di jalanan misalnya, kunci misalnya deh, daripada dia jalan kodok nanti ada ganggu. Niat bagus, lama-kelamaan apa? Terjebak. Jangan. Ternyata setan itu Pak, awalnya berdua-duaan, lama-kelamaan bersentuhan, lama-kelamaan lebih dari sentuhan, lama-kelamaan terus. Ini penting kita waspadai. Semua Pak, semua kikir, dia dipelihara begitu. Tanpa kita sadar ternyata jebakan dia masuk. Nah itu saya kira, dan hati-hati Pak ya, kalau kita lihat di sini, Imam Ahmad pernah berkata, Imam Ahmad Pak, di antara 4 imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad mengatakan, kalau saya dititipi harta yang miliaran dengan emas intang berliang yang begitu banyak, saya mohon kepada Allah mudah-mudahan saya diberi kekuatan selamat. Tapi saya takut dititipi perempuan tua, hitam lagi gelap, hitam gelap tua. Saya tidak sanggup diberi amanah untuk 1 malam saja.